Sidang perkara nomor register 18 Pinsus TPK 2023 Pekanbaru atas nama Muhammad Syahrir dibuka dan sidang dinyatakan tertutup. Saudara terdakwa, sebagaimana yang kami tanyakan, berada dalam keadaan sehat. Kami informasikan bahwa penuntut umum dan tim penasihat hukum telah hadir di muka persidangan. Ya, kita lanjutkan persidangannya sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu. Penuntut umum masih akan menghadirkan saksi. Berapa orang saksinya, Pak Jaksa? Sebelumnya kami hari ini menghadirkan 5 orang saksi, tapi 1 orang saksi belum terkonfirmasi, yang sebenarnya 4 orang. 4 orang, silakan Pak dimajukan ke Pada saudara Wilson, Muhammad Alim Hidayatullah, Ferdi Nurvalianti, dan Ferdi Nagar secara perwakilan. Ya. Nama yang disebutkan silakan maju. Pak Wilson bekerja sebagai pegawai pemerintah dan pegawai negeri di KPU BPN. Betul. Sejak kapan Pak? Sejak tahun 2020. Sejak tahun 2020. Iya. Jabatannya apa Pak di BPN ambil provinsi Riau? Terakhir sebagai operator komputer. Terakhir sebagai operator komputer. Ya. Sebelumnya Waktu pertama kali itu SK saya itu sebagai CSO, customer official. Ya. Tadi punya hubungan keluarga adik ipar dari istrinya Pak Muhammad Syahrir gitu ya Pak ya? Betul. Pernah juga di rumah dinas Pak Muhammad Syahrir Pak? Pernah. Alamat rumah dinas Pak Muhammad Syahrir di Pekanbaru di mana? Jalan Kartini 61. Jalan Kartini nomor 61. Berapa lama saudara tinggal di sini? Ya lebih kurang 3 bulan. 2 bulan. Dari kapan sampai kapan Pak? Dari akhir 2021 sampai awal 2020, awal tahun 2019 sampai akhir 2019 sampai awal 2020. Di PRT saudara disebutkan saudara tinggal di sana hanya sekitar 3 bulan. Ya. Kemudian saudara pindah ke mana? Saya ngekos. Kos. Bersama keluarga saudara di sini? Sendiri. Selama tinggal di sana, saudara pernah lihat ada tamu yang datang menemui Pak Syahrir? Ya, waktu awal-awal saya tinggal di sana, setahu saya tamu-tamu itu hanya di lingkungan karyawan BPN ya. Hanya di lingkungan BPN saja. Iya. Tidak pernah lihat dari swasta pemilik perkebunan yang datang. Ya, tidak tahu ya. Tidak tahu saudara. Pernah diminta oleh Pak Muhammad Syahrir untuk membuka rekening di Bank BRI di Rumah Pekanbaru? Pernah. Nomor rekeningnya 017002334565. Ya. Itu nomor rekening atas nama saudara. Betul. Betul, atas nama Pak Ison ya. Bagaimana Pak ceritanya bisa diminta oleh Pak Muhammad Syahrir untuk membuka rekening di Bank BRI? Ya, waktu itu saya dipanggil ke ruangan, saya diminta pergi ke bank untuk bikin rekening sebagai orang awal uang dari Pak Syahrir. Berapa Pak yang diberikan oleh Pak Muhammad Syahrir untuk setoran awal? 50 juta. 50 juta. Ini yang untuk mempertegas kami bacakan di awal 9. Silakan Pak. Saya pernah diminta saudara Muhammad Syahrir untuk membuka rekening di Bank BRI di Rumah Pekanbaru dengan nomor rekening 01701002334565 atas nama saya sendiri. Itu sudah betul. Kronologis pembuatannya pada bulan November 2019 saya sudah mulai bekerja sebagai tenaga honorer di kantor BPN Provinsi Riau atas perintah Muhammad Syahrir, walaupun pada waktu SK belum ada SK resminya. Kemudian pada tanggal 11 November 2019 saya dipanggil ke ruang kerja saudara Muhammad Syahrir di kantor BPN Provinsi Riau, dan saudara Muhammad Syahrir memerintahkan kepada saya untuk membuka rekening Bank BRI. Tujuannya untuk apa Pak buka rekening ini dimintakan oleh Pak Muhammad Syahrir? Tidak diberitahu. Tidak diberitahu. Sebelumnya kan saudara bekerja sebagai orang. Ya. Gaji saudara berapa? Gaji saudara per bulan berapa? Yang diterima dari kantor BPN Provinsi ini? 2.500.000. 2.500.000.
Itu masuk ke rekening mana? Rekening sendiri. Rekening sendiri ya, di bank mana? Bank BRI juga. Beda dengan nomor rekening ini? Beda. Kemudian nomor 3, saudara Muhammad Syarif juga menyerahkan uang kepada saya sebesar 50 juta untuk digunakan sebagai setoran awal pembukaan rekening. Saya tidak menghitung kembali jumlah uang yang saya terima dari Muhammad Syarif. Betul. Setelah menerima uang dari Muhammad Syarif, saya langsung menuju bank BRI kantor cabang Kota Bandung untuk membuka rekening sesuai dengan perintah Muhammad Syarif. Betul. Uang sejumlah 50 juta rupiah diberikan saudara Muhammad Syarif saya setorkan sebagai setoran awal untuk membuka rekening. Kemudian buku tabungan dan kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 01700100233455 atas nama Ipson saya serahkan kepada saudara Muhammad Syarif di ruang kerja Kanwil BPN Provinsi Riau. Betul. Kenapa saudara serahkan? Ya karena diminta. Diminta. Ya. Ketika Pak Muhammad Syarif menyerahkan uang 50 juta, itu kan di tanggal 11 November 2019 Pak, Ya. di ruang kerja. Ya. Hari itu juga saudara langsung berangkat ke Bank BRI. Betul. Proses pembuatan rekeningnya hari itu selesai Pak? Selesai. Selesai. Kartu ATM-nya diterima hari itu juga, Betul. sama buku tabungannya. Betul. Setelah disetorkan 50 juta, buku tabungan sudah jadi, kartu ATM sudah ada, lalu diberikan kepada Pak Muhammad Syarif. Betul. Saudara tidak tahu untuk apa dibuatkan ya rekening itu? Tidak tahu. Ada beberapa bundel laporan transaksi Bank BRI yang pernah diperlihatkan kepada saudara oleh penyidik. Betul. Itu ada 3 bundel di sini. Atas nomor rekening tadi 01700100233455. Ada yang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Kemudian ada yang 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Pernah diperlihatkan oleh penyidik Pak Ifon? Pernah. Pernah. Sini saudara menjelaskan bahwa saudara pernah melakukan setor tunai. Betul. Betul. Setor tunai 11 November tadi untuk pembukaan 50 juta. Saudara yang menyetorkan sendiri. Kemudian 12 November 2019 Muhammad Syarif 35 juta. Lupa. Lupa. Di sini di BAP saudara nomor 10 pada K2 disebutkan bahwa transaksi setor tunai yang ada dalam rekening tersebut sebagai berikut. Mulai dari tanggal 11 November 2019 50 juta, 12 November 2019 selang sehari setelah rekening dibuka ada 35 juta yang menyetor Muhammad Syarif. Saudara tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian di tanggal 20 November 2019 9 hari kemudian saudara menyetor lagi sebesar 50 juta. Betul. Betul. Uang 50 juta dari mana Pak dapatnya ini? Yang kedua Dari ini pasar ya. pasar diserahkan di mana? Di kantor. Di kantor, di ruang Di kerja. ruangan. Di ruang kerjanya. Saudara disuruh menyetorkan ke rekening BRI tersebut ya. Betul. Untuk apa disetorkan? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Tahu dari mana uangnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian tanggal 16 Desember, ulangi tanggal 12 Desember 2019 atas nama Ipson sebesar 45 juta. Betul Pak Ipson? Saya tidak tahu. Iya, saudara yang tahu? Lupa. 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 Ini saudara kan sudah menjelaskan di penyidik. Saudara menjelaskan bahwa ada penyetoran seperti ini. Saudara menjelaskan ini dasarnya apa? Karena ada nama saya di setoran itu. Sementara saya sebenarnya tidak ingat. Tidak ingat. Ya. Nanti kita cekkan dengan buka rekeningnya ya. Ya. Kemudian 16 Desember 2019 Ipson pernah menyetorkan 49 juta. Ya, lupa juga. Lupa juga. 20 Desember 2019 Hafiz 40 juta ke rekening Ipson ini. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian ada Safrizal Wahab 26 Februari 2020 50 juta. Tidak tahu juga. 27 Februari selang sehari kemudian Safrizal Wahab lagi 50 juta. Tidak tahu. Safrizal Wahab ke rekening saudara. Oh, enggak tahu. Tidak tahu juga. Kemudian Safrizal Wahab 18 Maret 2020 50 juta. Tidak tahu. Tidak tahu. 1 Juli 2020 Ipson 50 juta. Ya. Betul? 50 juta saudara 1 Juli 2020 sama seperti tadi diserahkan uangnya oleh Pak Muhammad Syarif. Betul. Di mana Pak? Di ruang Di ruang kerja. kerja. Saudara disuruh menyetorkan langsung secara tunai ke Bank BRI. Betul. Asal uangnya dari mana Pak? Tidak tahu. Tidak tahu. Perintahnya apa Pak? Suruh menyetorkan saja atau ada tujuannya? Tidak Apa? tahu. Tidak dijelaskan. Kemudian 3 Juni 2020
Rizal Mahab 50 juta, saudara tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. 9 Juli 2020 saksi Rizal Mahab 30 juta, juga tidak tahu? Tidak tahu. Di sini saksi menerangkan bahwa saksi telah berkompeten administrasi umum di kantor BPN Kantor dari tahun 2020 sampai dengan sekarang ya. Bisa jelaskan secara singkat aja foksinya seperti apa? Jadi saya kerja di situ untuk berkas Bekas ya. untuk memasuki pengukuran. Kurang Ya. administrasi. Ya, administrasi. Statusnya PPNP. Ya. Saya langsung saja ya. Kemudian apakah saksi pernah diminta oleh terdakwa atau Pak Muhammad Arif ini untuk membuka rekening di Bank BNI dengan nomor rekening 0979488506 atas nama saksi sendiri? Ya. Tidak ya, pernah ya? Bisa saksi ceritakan kronologinya seperti apa, kapan, kemudian bagaimana awal mulanya? Awal mulanya saya ditelepon waktu itu suruh ke rumah dinas. Langsung Pak Sadir suruh buka rekening. Itu waktunya masih ingat ya? Tanggal 21 Juli. 21 Juli 2020. Iya. Tidak tahu ya. Iya. Jadi posisi saksi ada di mana? Di Kampar, Bapak, sementara Pak Sadirnya di mana? di Pekerjaan, Tanggal itu jaraknya berapa jauh? 47 kilo. 47 kilo. Iya. Kalau naik mobil berapa sekitar berapa? 2 jam. Enggak, setengah jam. Kemudian saksi langsung datang ke dinasnya. Iya. Baik, kemudian di situ bertemu dengan Pak Muhammad Sadir. Iya. Kemudian apa penyampaiannya? Disuruh buka rekening BNI. Habis itu di uang konstitusinya awalnya 20 juta. Kasih uang 20 juta. Oh. Itu kasih dalam amplop begitu. Iya. Pecahan berapa maksudnya? Enggak. Yang 100 atau 50 Pak. Iya. Baik. Kemudian setelah itu apa yang disampaikan Pak Sadir? Apa tujuannya maksud saya? Apa tujuan saksi kok disuruh buka rekening bank dan disuruh sekolahnya apa maksudnya? Kurang tahu. Nggak disampaikan, Nggak tahu. atau diperintah Iya. saja. Kemudian setelah mendapat perintah itu apa yang saksi lakukan? Terus saya langsung ke cabang Bangkinang untuk buka rekening BNI. Oh, kenapa nggak di kamar atau di kantor? Bangkinang itu gimana? Bangkinang itu Kampar. Oh, kamar ya? Iya. Oh, baik. Kemudian Tidak itu ibu kota. ya mohon maaf masih saya Kampar, baru ada Kampar. Ya, mohon maaf. Kemudian saksi buka di kamar Iya. balik lagi sebelum lagi ke sana ya. Iya. Terus kemudian Besokan harinya saya ke rumah dinas menunjukkan kartu sama buku jadi ke Pak Sadir. ya, jadi setelah setor saksi diberikan buku tabungan sama ATM. Ya. ATM bank, kemudian besoknya saksi datang lagi Iya. ke rumah dinas Pak Sadir menyerahkan itu ya. Ya. Baik. Kemudian setelah itu buku tabungan sama ATM-nya dipegang oleh Pak Sadir. Enggak saya. Oh tetap. Iya. Oh, saksi hanya melaporkan saja Iya. bahwa saya sudah setor, kemudian saya dapat buku tabungan dan ATM. Iya. Dan saksi pulang. Pulang. Nah, kemudian setelah itu pernah nggak Pak Sadir ini atau terdakwa ini meminjam buku tabungan dan ATM saksi? Pernah kalau Pak Sadir mau ke Palembang dia pinjam. Oh, berapa kali? Kalau dia pulang, Kalau dia pulang, Ya. berarti lebih dari 1 kali. Ya. Sering pulang ke Palembang. biasanya sebulan sekali dua minggu sekali. Berarti dalam kurun waktu berapa lama? Ini kan 2021 Juli tadi ya. Pertama itu sampai kapan dia pinjam itu? Sampai tahun berapa? Sampai 2022. Sampai ditutup. Oh, tutupnya kapan ditutup? 2022. Bulan apa masih ingat? Dan lupa. Lupa ya. Baik, kemudian saya langsung aja. Ini di BAP saksi nomor 9 ini saksi menerangkan pernah ditunjukkan barang bukti berupa bundel print-out mutasi rekening BNI yang atas nama saksi tadi yang bukan tadi ya. Itu di periode 1 Januari 2019 sampai dengan 22 Juni 2022. Sampai dengan ditutup ya? 22 Iya. Juni 2022. Nah ini di sini saya hitung ini kan saksi terangkan dalam tabel ya hitungnya ya. Iya. Nah ini ada saya hitungnya ada 21 kali transaksi uang masuk ya. Ya. Baik. Ini dasar saksi menerangkan ini diketik ini tuh pada saat ditunjukkan oleh penyidik gitu. Iya. Nah, jadi Iya. datanya ada ya saksi Iya. menerangkan ini ya. Nanti kami tunjukkan juga Iya. barang buktinya ya. Ya. Konfirmasi. Di sini jumlah totalnya ada 708.200.001. Ada 1 rupiahnya ini ya. 21 kali. Nah, ini dari 21 kali setoran ini yang saksi setor ada berapa kali? Masih ingat ya?
Saya lupa. Lupa. Ini biar saksi masih di nomor 9 di halaman 4 ini saksi menerangkan nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. Benar ya? Karena ada nama saksi benar ya di mutasi rekening. Jadi saksi mengetahui bahwa yang motor adalah saksi. Gitu ya. Nanti akan kami juga. Nah 9 kali ini 21 Juli 2020 20 juta, 21 Agustus 2020 25 juta, 8 Desember 2020 30 juta 200 ribu, 27 April 2021 40 juta, 25 Mei 2021 10 juta, 10 Juni 2021 15 juta, 16 Juni 2021 50 juta, 2 Agustus 2021 15 juta, 19 Oktober 2021 50 juta. Nah, mengenai setoran-setoran yang 9 kali saksi lakukan, termasuk yang pertama tadi, apakah cara-caranya sama? Saksi dihubungi oleh Pak terdakwa ini, Pak Musair suruh datang ke rumah dinas dan suruh setor. Sama seperti pada syarat pertama kali tadi, terdakwa dihubungi suruh setor. Nah, untuk yang 8 kali ini saksi setornya di mana? Di Bankinan juga. Gitu ya. Berarti kan bawa ATM sama buku tabungan. Dan besoknya saksi kembalikan lagi atau saksi lapor atau via telepon saja. Via telepon. Via telepon. Saya sudah setor gitu. Iya. 8 kali tadi ya. Iya. Baik. Setelah setor buku tabungan sama ATM-nya tetap sama saksi atau dipakai? Sama saya. Oh, sama-sama. Iya. Cuma kalau pas dipinjam, kalau pas Safir kalau mau paling banyak Iya. gitu ya. Iya. Baik. Kemudian selain 9 kali tadi kan berarti 21 kurang 9 ada 12 kali setoran lainnya ini ada di tabel saksi nih yang berikutnya ini di bawah nanti masih di halaman 4 ini mulai 4 Agustus sampai 6 September 2021 ini saya anggap saya ambil alih ya ini ya kan ada 12 kali banyak ini atas namanya tuh ada Sakti Sawaham, ada Yudi Aryadi, ada beberapa kali kemudian ada Andi Firmansyah. Ini saksi kenal orang-orang ini? Kenal? Sakti Sawaham siapa? Dari di Kanwil BPN Riau. Kemudian kalau benar. Kemudian sejak 1 Februari 2020 kami sekarang sebagai koordinator Jabatan Nasional Pemeliharaan Dana Ruang dan Pembinaan PPAT Benar. di BPN Riau Pak ya. Ya. Kemudian saudara juga sebagai ajudan dari Muhammad Sahir. Ya, benar. Jadi ajudannya ada 2, saudara dengan Teguh Saputra, begitu. Berbeda. Berbeda dari sana. Pada saat itu saya yang tadi di sekretaris Subbagian Umum dan Informasi kami Provinsi Riau. Jadi pada saat itu 5 bulan saya menjabat bersama satu lagi yang sekretarisnya Mak Sendi namanya, kedua itu Pak Eka di periode. Jadi bergantian dengan Pak Teguh Saputra ajudannya. Bukan, yang menggantikan saya Pak Irawan Sanjaya namanya. Selama saudara sebagai ajudan, apakah saudara tinggal di rumah dinas? Tidak. Tidak tinggal di rumah dinas. Kemudian saudara pernah diminta Muhammad Sahir untuk melakukan penyetoran tunai ke beberapa rekening dan atas nama Muhammad Sahir. Benar. Coba ceritakan. Ya, jadi biasanya kalau misalnya Bapak minta tolong setorkan rekening, setorkan uang, biasanya dipanggil Pak Keuangan, melalui bank, saya masuk. Biasanya kalau Bapak langsung minta tolong ke bank, setorin uang ini, nah gitu. Yang saudara ingat ke bank mana? Bank Mandiri, Pak. Bank Mandiri. Pernah juga ke Kaminbank? Kalau pernah, Pak. Nah, Iya. apakah pernah juga menyetor ke atas namanya Farun Nafi? Pernah. Nah, baik yang mulia langsung kami bacakan BAP nomor 10 tentang siapa yang mulia? Atas nama siapa? Atas nama Ali Hidayatullah. Ya, silakan. Diperlihatkan pada saudara barang bukti berupa 1 bundel mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Sahir, nomor rekening 1120256076 periode sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2022 yang di dalamnya berisi transaksi sebagai berikut. Ada 15 transaksi sejak bulan 9 2019 sampai dengan bulan 12 2019, jadi dalam kurun waktu 4 bulan, yaitu sebesar
bulan 9 tanggal 11 sebesar 10 juta atas nama penyetor Amin Hidayatullah. Bulan 9 2019 tanggal 16 30 juta rupiah atas nama Amin Hidayatullah. Coba maju ke depan, perkembangan itu. Silakan maju, Saksi. Ya, ya, silakan. Coba baca dulu. Benar ya? Iya. Iya benar. Saya. Ada dulu waktu itu Bapak. Iya. Benar ya? Benar. Transaksinya semua. Iya. Saudara yang tahu. Siap. Ada lagi Pak yang kita transferan itu saudara. Sudah. Pada saksi Vero Bayu Nanda ya? Ya Pak. Saudara bekerja di mana? Di Bank Mandiri. Jabatan saudara apa di dalam Relationship Manager. relationship manager ya? Iya. Manager apa? Relationship Manager di Private Banking. Jadi yang berhubungan dengan nasabah-nasabah prioritas. Nasabah nasabah prioritas. Terkait dengan terdakwa ini, apakah benar terdakwa menjadi nasabah di bank saudara? Iya. Bank ini ya, bank mandiri ya, prioritas. Kenapa terdakwa ini menjadi nasabah di bank prioritas? Apa karena rekeningnya banyak atau apa? Jadi kalau untuk menjadi nasabah prioritas di Bank Mandiri itu memang harus punya total dana kelolaan di Bank Mandiri itu 1 miliar. Minimal 1 miliar, maka masuk ke prioritas ya. Tidak serta-merta. Jadi nasabah memang harus daftar dulu. Kalau nasabah tidak mau ya tidak. Tapi yang jelas terdakwa ini masuk ke Ya, mendaftar menjadi nasabah prioritas. prioritas. Kemudian tugas saudara sebagai relationship manager Memberi advisory kepada nasabah terkait rencana keuangan dan membantu nasabah terkait dengan perbankan. ini di poin nomor 7 di atas saudara bahwa terdakwa ini ada punya 4 rekening ya. Iya. 4 rekening, pertama rekening di Bank Mandiri, prioritas Pekanbaru, kemudian yang lain itu di kantor Palembang, kemudian untuk Kliko dan Pahlawan Revolusi. Dari keempat rekening ini, itu yang aktif itu rekening yang mana? Terakhir waktu pemeriksaan yang aktif rekening yang terakhir dibuka itu rekening di Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Yang 3 rekening ini sudah tidak aktif lagi ya. Pada saat pemeriksaan sudah close harusnya. Kemudian di rekening bank yang baru ini di Bank Mandiri ini kan ada beberapa jenis transaksi. Antara lain contohnya ATM link, sekat transfer, kode transaksi, kemudian jenis transaksi C. Maksud dari kode transaksi yang terdapat pada mutasi rekening tersebut sesuai dengan jawaban saudara di poin 8. Ini saudara bisa jelaskan nggak? Ya, misalkan ATM link, sekat transfer, jenis transaksi C, artinya apa? Iya. Sesuai dengan BAP ya. Iya. Jadi saya bacakan karena itu banyak. Di nomor 8 poin 9, di nomor 8 poin 1 di transaksi atas nama rekening terdakwa ini ATM link sekat transfer di transaksi C artinya uang masuk dari ATM dengan jaringan link dari bank lain sampai dengan poin 16 SA overbooking SA C artinya uang masuk dari transaksi pindah buku pakai buku tabungan. Benar ya? Jadi saya ambil alih ya keterangan saudara di BAP nomor 8. Kemudian saudara juga pernah ditunjukkan ada 4 lembar mutasi rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa di nomor rekening 1 sekian periode sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 31 Mei 2022. Yang di dalamnya ada beberapa transaksi pada posisi kredit itu di nomor 1 itu di tanggal 3 tanggal 17 bulan 3 tahun 2020 terdapat 31.500.000 rupiah sampai dengan poin 13 di tanggal 27 Oktober 2021 sebesar 9.100.000 rupiah ya. Ya benar ya. Nah, Maksud dari transaksi itu apa? Maksud saudara ingat nggak? sesuai sama keterangan yang ada di Sesuai BAP. yang di BAP ya. Jadi saudara di poin 9 itu di nomor 9 di poin 1 itu
itu di tanggal 17 Maret 2020 kode transaksi SA kas deposit sebesar 31.500.000 rupiah, artinya stok tunai melalui teller dengan buku tabungan yang dilakukan sehari dari Bank Mandiri Prioritas Pekanbaru ya. Jadi poin 1 sampai dengan poin 13 saya ambil lagi nanti sesuai dengan BAP ya. Sehingga total uang yang diterima melalui rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Syahrir di rekening 108 rupiah pada tahun 2020 sampai dengan 31 Mei 2022 sebanyak 12 kali transaksi dengan total sebesar 464.600.000 rupiah. Yaitu dengan rincian nomor 1 Syahrir dalam transaksi sebanyak 5 kali jumlahnya 230 juta rupiah. Kemudian kedua Muhammad Syahrir total transaksi 7 kali sebesar 234 juta rupiah. Ketiga 234 juta 600.000 rupiah senilai jumlah total 464 juta 600.000 rupiah. Benar ya? Kemudian saudara juga pernah ditunjukkan 4 lembar mutasi rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Syahrir periode 17 Maret 2020 sampai dengan 31 Mei 2022 yang di dalamnya terdapat transaksi posisi debit yaitu di transaksi SAOB box di transaksi D nomor 13.980.471 rupiah sampai dengan poin 7 sebesar 250 juta rupiah. 250 juta rupiah ya, benar ya? 250 juta rupiah. Bulan September sampai Januari tahun 2020. Kalau Muhammad Teguh itu masih berbayaran atau gimana? Jadi pada saat itu kalau dari 2019 itu kemudian setelah saya pindah digantikan sama Bapak Ki Ahmad Sanjaya. Setelah itu Ki Ahmad Sanjaya keluar baru digantikan sama Teguh. Jadi Teguh ajudan ketiga selama Pak Syahrir menjabat ketua kami. Sebagai ajudan tugas Bapak sering mendampingi Pak Syahrir atau ada pembagian dengan yang lain? Saya lebih sering mendampingi ke rapat. Ya. Pernah ada rapat dengan perusahaan? Pada saat itu tidak pernah. Iya, hanya audiensi sama monitoring kegiatan pekerjaan. Jadi Pak akan roadshow atau mengunjungi seluruh kantor perkaranya ada di kabupaten kota seluruh provinsi Riau pada saat awal itu. Kalau dengan perusahaan PTA itu dengan Sudarso Adi Mulya, Saya tidak tahu. tidak tahu. Untuk Pak Vero ini sebagai relationship manager dari Bank Prioritas Mandiri. Saudara saksi ini mengelola rekeningnya Pak Syahrir atau rekeningnya Pak Syahrir itu dikelola oleh cabang pengelola. Jadi kalau kami di Prioritas itu unit supporting, jadi membantu nasabah terkait layanan perbankan. berarti tapi setiap rekening prioritas Bank Mandiri itu punya perbankan itu pengelola. Ada rekening pengelola, ada cabang pengelolanya. Setiap nasabah prioritas itu punya rekening. Rekeningnya itu dikelola oleh cabang pengelolanya. Kalau pengelola yang di Bank Mandiri Sudirman ini? Kalau untuk rekening Pak M. Syahrir ini, itu rekeningnya dikelola oleh cabang Palu Kuantan. Tadi untuk kode-kode bank ya, kode-kode transaksi bank tadi, apakah itu memang saudara yang harus menjelaskan atau ada jabatan lain di Bank Mandiri? Itu kan kode-kode transaksi yang sehari-hari sudah maksudnya sudah awam lah gitu.
bagi kami di Bank Mandiri. Cuman memang Kode yang diterapkan oleh perbankan. iya benar. Tapi memang untuk detailnya itu kadang-kadang ada beberapa kode yang kita kurang awam gitu. Nah kalau misalkan ada kode yang kurang awam itu kita tanya lagi ke kantor pusat, biasanya ke IT. Tapi kalau kode-kode yang udah sering sih biasanya kita udah tahu itu prosesnya apa. Dan mutasi rekening detail itu juga penjelasannya sudah ada. Berarti intinya kode itu saudara verify untuk Iya. menjelaskan ya. Cukup ya. Dari rekan terdakwa, apakah saudara mengerti atas keterangan 4 orang saksi? Ya. Apakah saudara ada mengajukan keberatan? Tidak ada yang mulia, tapi ada yang beberapa rekening yang sebelum saya jadi kami. Ada beberapa rekening yang Sebelum saya jadi kami. sebelum saudara jadi kakak itu nanti keterangan saudara saja Pak. Yang pasti keterangannya ini tidak ada saudara bantah ya. Ya. Para saksi terima kasih ya sudah ada di sini. Sewaktu jika diperlukan saudara ajukan kembali. Silakan di belakang. Sudah boleh melanjutkan pekerjaannya. Untuk hari ini cukup Pak, cukup saksinya. Kemudian ya masih cukup ya. Besok ada 6 orang saksi. Besok pagi ya 6 orang saksi Pak ya. Baik, saudara terdakwa, sebagaimana disampaikan oleh penuntut umum bahwa dalam rangka pembuktian maka penuntut umum masih akan menghadirkan saksi besok hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 8.30 Pak ya. Ya. Demikian ya penasihat hukumnya. Terdakwa kembali ke dalam tahanan dihadirkan kembali oleh penuntut umum dalam persidangan tetap dengan penasihat hukum. Sidang selesai dan ditutup.